Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, perkenalkan saya Perawat Bella dari Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan memberikan penkes tentang tanda dan bahaya kehamilan pada Ibu. Apa Ibu bersedia? Baik. Nah, untuk sebelum kita memulai melakukan penkes, saya akan memberikan leaflet atau brosur tentang tanda bahaya kehamilan pada Ibu. Bisa dibaca dulu Ibu. Sudah dibaca Ibu? Sudah. Baik. Saya mulai menjelaskan ya Bu ya. Penkes atau pendidikan kesehatan apa itu dari tanda dan bahaya kehamilan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, perkenalkan saya Perawat Bella dari Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan memberikan penkes tentang tanda dan bahaya kehamilan pada Ibu. Apa Ibu bersedia? Baik. Nah, untuk sebelum kita memulai melakukan penkes, saya akan memberikan leaflet atau brosur tentang tanda bahaya kehamilan pada Ibu. Bisa dibaca dulu Ibu. Sudah dibaca Ibu? Sudah. Baik. Saya mulai menjelaskan ya Bu ya. Penkes atau pendidikan kesehatan apa itu dari tanda dan bahaya kehamilan. Ya Bu, kita mulai melakukan penkesnya ya. Ini pertama, tanda bahaya kehamilan adalah tanda yang terjadi pada seorang ibu hamil yang merupakan suatu pertanda terjadinya suatu masalah Ibu. Dan biasanya ada masalah. Dan pengetahuan tentang kehamilan ini dinilai melalui beberapa komponen Bu, antara lain ada pendarahan vagina, edema, demam tinggi, penurunan gerak janin, muntah. Ibu udah pernah mengalami belum? Belum, alhamdulillah. Kalau belum ya Bu, lanjut. Apa saja sih ini macam-macam dari tanda dan bahaya kehamilan? Salah satunya yang pertama adalah perdarahan. Apa itu perdarahan? Perdarahan adalah keluarnya darah dari vagina. Biasanya terjadi perdarahan keadaan ini dapat menimbulkan bahaya perguguran pada janin. Jangan sampai ya Bu ya. Baik, yang kedua adalah air ketuban yang keluar sebelum pada waktunya. Biasanya pada kehamilan atau ketuban pecah dini hari apabila terjadinya sebelum persalinan berlangsung, disebabkan oleh berkurangnya kekuatan membran atau tekanan yang ada pada intrauteri. Kemudian adalah ibu hamil yang mengalami bengkak pada bagian tubuh. Biasanya bengkaknya dialami pada kaki, tangan, atau wajah ibu, dan disertai sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan tekanan darah tinggi atau preeklamsia. Ibu tahu apa itu preeklamsia atau eklamsia? Preeklamsia adalah ini Bu, seperti tekanan darah tinggi dan eklamsia kejang. Jadi jika ibu mengalami kejang atau mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, harap segera ke rumah sakit ya Bu ya. Kemudian ada gerakan janin yang tidak atau kurang mengalami gerakan minimal 10 kali dalam 12 jam. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan pada bayinya awal. Jika bayi tidur, gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam. Jika ibu berbaring atau beristirahat, dan jika ibu makan dan minum. Kemudian ada demam tinggi. Dan biasanya ibu-ibu yang mengalami demam tinggi itu suhunya lebih dari 30 derajat Celcius pada
masalah kehamilan. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi itu Bu di dalam rahim. Pada infeksi berat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital. Infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan atau pada masa nifas. Kemudian ada kelainan letak janin. Normalnya kepala janin berada di bawah ibu. Kemudian di bagian bawah untuk menjelang persalinan, bayi turun masuk ke rongga panggul. Terus ada ini Bu, muntah yang terus menerus atau tidak bisa makan pada saat kehamilan muda. Biasanya terjadi pada pagi hari. Gejala ini biasa terjadi itu 6 minggu setelah HPHT dan berlangsung selama 10 minggu. Perasaan mual ini karena adanya meningkatnya kadar hormon estrogen yang ada dalam serum, dan mual muntah yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau pada umum untuk menjadi lebih buruk itu dinamakan dengan hiperemesis gradatium. Jadi sebisa mungkin untuk tetap menjaga pola hidup yang baik ya Bu ya, agar tidak terkena tanda gejala bahaya kehamilan tersebut ya Bu. Dan selain ada tanda-tanda tersebut, ada komplikasinya, atau jika suatu tanda-tanda kehamilan itu tidak tangani, maka akan timbul komplikasi penyakit yang lebih parah. Apa saja? Ada pertama yaitu perdarahan yang hebat, kemudian persalinan akan menjadi prematur Bu. Baik, apakah Ibu mengerti? Baik Ibu, bagaimana penjelasan saya tadi? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik. Dan sebelumnya boleh saya tahu apa saja yang sudah saya jelaskan tadi kepada Ibu? Baik, boleh saya tahu tadi saya menjelaskan apa saja yang telah saya jelaskan tadi kepada Ibu? Suster sudah menjelaskan bagaimana tanda-tanda kehamilan. Ya, tanda bahaya kehamilannya Bu ya. Baik, terima kasih atas partisipasi Ibu pada podcast saya siang hari ini. Dan mohon maaf ya Bu jika saya mengganggu waktu Ibu sebelumnya, karena ya saya ingin menyampaikan sebuah informasi pada Ibu. Baik, kalau kayak gitu saya pamit undur diri ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.